Assalamualaikum teman-teman. Ya, kembali kita bertemu lagi. Alhamdulillah ya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sosok kelakuan daripada oknum ya. Saya katakan oknum daripada ya agama NU. Ya. Loh kok agama? Ya bukan saya katakan ya, bukan saya yang mengatakan agama teman-teman. Ya tetapi ya beliau yang mengatakan bahwa NU itu adalah agama. NU niku wis agama, ora NU ntokoan, ora NU ntokoan. Soalnya wong sing ora NU kok mlebu swarga iki ditulung karo wong NU gampang. Ya karena beliau sudah bilang begitu makanya saya tertarik ya untuk membahas kelakuan-kelakuan daripada oknum-oknum ya NU Aswaja ini teman-teman. Ya salah satunya dan terkhusus di sini adalah Gus Miftah. Ya rupa-rupanya ya setelah kejadian kemarin ya beliau ini ngegoblok-goblokin pedagang es teh. Ya, beliau mendapat kritikan yang begitu banyak. Ya rupanya hal itu seakan tidak menjadi ya hal introspeksi diri bagi sosok Gus Miftah. Ya. Saya kira setelah kejadian itu Gus Miftah ini sudah berhenti ya, lebih menjaga lisan ataupun perkataannya dalam hal ya khususnya ya bertutur kata ataupun menyebarkan risalah ilmu agama ini. Ya ternyata teman-teman ya itu tidak. Ya ada sebuah video yang viral di mana lagi-lagi teman-teman ini membuktikan kualitas sebenarnya daripada sosok Gus Miftah. Ya, ini lagi-lagi memberikan kita ini bukti ya penjelasan. Seakan-akan ya seperti ini loh saya ya kualitas diri pada sosok Gus Miftah. Di mana video tersebut itu terlihat Gus Miftah ini sangat kesulitan ya atau bahkan tidak tahu baca ayat suci Al-Qur'an. Ya beliau bahkan salah menyebutkan ayat. Nah, ini kan bukan hal yang main-main teman-teman. Ya. Sebab kita tahu ya salah satu huruf saja ya satu harakat saja dalam Al-Qur'an itu sudah berbeda makna. Apalagi kalau secara satu ayat itu sudah sangat berbeda. Seandainya yang mengatakan hal tersebut mungkin ya bukan sosok seorang public figure ataupun tokoh yang memiliki jamaah tidak sedikit ya mungkin ya tidak terlalu bagaimana lah, mungkin bisa terlalu kita agak maklumi. Ya tetapi ini dilakukan oleh sosok seorang yang ngaku sebagai Gus, memiliki jamaah yang tidak sedikit teman-teman. Jadi saya rasa cukup penting untuk meluruskan hal ini. Ya, dan seperti ini videonya teman-teman. Oh yang lucunya itu apa ya? Jadi beliau ini mengatakan ya menganggap lucu ya bagi diri beliau. Wong NPA niku mengharamkan tahlilan, membid'ahkan tahlilan, sing didadeke dasar niku surat At-Taubah ayat 89 kalau nggak salah. Ya. Jadi Gus Miftah sini mengatakan bahwa ya orang-orang MTA mengharamkan ya tahlilan, ya membid'ahkan tahlilan itu ya katanya itu dijadikan dasar bagi mereka itu adalah surah At-Taubah ayat ke-89 ya. Dicatat teman-teman ya. Gus Miftah mengatakan ayat surah At-Taubah ayat ke-89. Ya, coba kita lanjut. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabri. Ini kan nggak nyambung. Ya. Mata abadan wala takum ala qabri. Ini kan nggak nyambung. Oke, kita stop dulu teman-teman ya. Kata Gus Miftah ini kan nggak nyambung. Nah sekarang mari kita cek langsung ya. Kita buka ya, Quran ya. Quran digital. Ya, coba kita cek langsung ya di surah At-Taubah ayat ke-89. Apakah benar sesuai dengan yang dibaca oleh ya, Pak Miftah ini atau Pak Taim ini teman-teman atau Gus Taim ya atau apalah ya terserah kalian ingin menyebut beliau seperti apa. Ya. Dan ternyata setelah saya mengecek teman-teman, apa yang dibaca ya ayat yang dibaca oleh Gus Taim atau Gus Miftah ini yang dikatakan surah At-Taubah ayat ke-89 itu ternyata ya berbeda teman-teman ya. Bunyi sebenarnya adalah seperti ini ya, yang sebenarnya di dalam Al-Qur'an itu seperti ini, surah At-Taubah ayat ke-89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'addallahu lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Dzalikal fawzul azim. Tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabri. A'addallahu lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Dzalikal fawzul azim. Ya. Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang sungai-sungai mengalir di bawahnya. Ya mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung. Ya. Jadi ini arti yang sebenarnya teman-teman. Maka kalau kita mau hubungkan dengan orang-orang MTA yang dikatakan tadi Gus Miftah itu mengharamkan atau membid'ahkan ya tahlilan. Kemudian dikatakan Gus Miftah itu tidak nyambung. Ya memang nggak nyambung. Ya sebab Gus Miftah sendiri itu sudah salah dalam membaca ayat. Ya keliru teman-teman. Tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabri. Jadi ini yang satu ya surah 89 ini ya ini bercerita tentang balasan Allah teman-teman ya. Balasan Allah terhadap ya, para hamba-hambanya yang mereka itu bertakwa, beriman dan beramal soleh sewaktu di dunia.
yaitu bagi mereka akan diberikan ganjaran berupa surga. Nah, kemudian kalau kita menghubungkan dengan tahlilan, ya ini kan nggak nyambung. Ya memang nggak nyambung. Karena memang Gus Miftah ini ya membaca ayat tersebut itu salah, ya keliru teman-teman. Jadi dari sini teman-teman seharusnya ini sudah jelas, ya lagi-lagi memberikan kepada kita ini sebuah penjelasan bahwa ya seperti itulah kualitas sebenarnya daripada seorang Gus Miftah. Ya, ya saya tidak menafikan bahwa setiap manusia itu memiliki kekurangan, tidak teman-teman ya. Saya juga memahami bahwa ya manusia tempatnya salah, tempatnya keliru. Ya, tetapi ya saya rasa cukup penting juga untuk meluruskan hal ini. Ya sebab ya coba ya seandainya tidak ada yang meluruskan hal ini, maka umat ini ya, yang mereka ini memang berangkat daripada ketidaktahuan ya atau awam terhadap ilmu agama, hanya bermodalkan taklid buta terhadap ya idolanya ya, Gus idolanya misalkan junjungannya, ya maka ya cenderung akan lebih mudah untuk menerimanya. Ya. Coba kalau itu diamalkan, kalau menjadi sebuah pemahaman yang sudah tertanam di dalam ya pikiran ya atau ingatan ya seorang manusia, ini bahaya teman-teman. Ya, maka cukup penting untuk kami luruskan. Ya, jadi itu teman-teman dari segi ya pemahaman atau ilmu beliau ya. Dan mari kita juga akan melihat dari segi ya adab dan akhlak beliau. Dan ada satu lagi video teman-teman yang viral kembali di mana terlihat di sini ya Gus Miftah ini ya memang seakan-akan ya anggapan daripada umat ini yang menganggap bahwa Gus Miftah itu orangnya ya tidak beradab, ya tidak beretika, ya enggak sopan, ya tidak menghargai orang yang lebih tua darinya, yaitu seakan-akan ya bukan menjadi sebuah hal yang tidak benar juga, ya. Mungkin ada benarnya juga. Ya salah satunya video ini teman-teman, di mana Gus Miftah ini ya tidak segan-segan itu ya yang lempar ya tongkatnya kepada jamaah. Dan itu kalau kita melihat justru jamaah itu adalah jamaah seorang wanita, ya, seorang ibu-ibu. Ya Allah, ya Rabb. Semua bakul es teh saya beli. Siap. Oh, semua bakul es teh saya beli, katanya Gus Miftah. Nanti saya bayar. Nanti saya bayar. Sampai rumah Pak tagihannya berapa? Ada yang nagih 500.000, 600.000, 700.000. Ente ya, seakan-akan ini kalau saya pribadi melihat ya, menilai Gus Miftah ini dalam ceramah-ceramahnya itu ya seakan-akan lebih dominan itu menceritakan tentang ya kebaikan dirinya, pencapaian dirinya, ya dan lain sebagainya. Ya. Sak ngertiku, sak tampah kuwi isine mung 20. Lah 20 siji 5.000 berarti mung 100.000. Diwenehi kali santriku lo 100.000, mboten kersa. Malah ngomong ngoten iki, kalau nggak dikasih 500 menengah. Ya Allah, coba. Ya ibu-ibu diberikan nada tinggi seperti itu teman-teman. Ya, jemaahnya. Sengit aku. Ya, saya nggak bisa berkata-kata apa lagi. Saya nggak bisa berkata apa-apa lagi teman-teman. Untuk mau mengekspresikan ya saya ya terhadap melihat kejadian ini. Gorene. Sing kon gorene ki tongkat panganane. Sengit aku. Tuh, 2 kali teman-teman. Ya. Dilempar nih pertama, ya diambilin sama ibu-ibu. Dibuang lagi teman-teman. Gorene meneh. Disuruh ambil lagi. Ya, jadi memang seakan-akan di sini ya Pak Miftah ini mempermainkan jamaahnya teman-teman ya. Tuh, sampai bungkuk-bungkuk seperti ini. Enggak usah Bu. Ya, enggak usah Anda seperti itu teman-teman. Ya enggak usah kita seperti itu. Sampai bungkuk-bungkuk seperti ini ya Allah. Ya, mata. Ngopo HP ini tinggal barang? Sampe 200. Coba. Ya. Begitulah. Ya, sosok Gus atau Kiai yang merupakan oknum dari NU Aswaja yang katanya sudah menjadi agama. Ya. Enggak NU, ya, enggak surga katanya. Enggak NU, neraka katanya. Ya kan? Seperti yang dikatakan Kiai tadi yang kita sempat bahas di awal video ini. NU niku wis agama, ora NU neraka. Apakah orang-orang seperti ini yang dimaksud adalah orang yang masuk surga dan orang yang bukan seperti ini akhlak, adabnya, ilmunya itu masuk neraka? Saya bertanya teman-teman. Ya, saya bertanya. Ada begitu banyak sebenarnya yang komen di video ini bahwa enggak usahlah kita membahas Gus Miftah. Gus Miftah itu orangnya sudah seperti itu, ya dan lain sebagainya. Ya ini adalah anggapan-anggapan yang keliru teman-teman ya. Tidak boleh kita itu mau menormalisasi perbuatan-perbuatan negatif seseorang. Ya apalagi orang tersebut itu ya seorang tokoh publik. Ya, seorang ulama, seorang yang dipanggil Gus. Apalagi memiliki jamaah yang tidak sedikit.
ya maka kita tidak baik kalau kita itu mau menormalisasi perbuatan-perbuatan negatifnya, teman-teman. Gorene. Sing kon goreng ki tongkat panganane. Sengit aku. Ya harus kita meluruskannya. Kalau kita paham itu adalah sesuatu yang keliru, ya harus kita meluruskannya. Ya, sebab ketika orang yang tahu bahwa perbuatan Gus Miftah yang itu tadi buruk, ya, negatif, ia lebih memilih untuk diam. Maka orang-orang lain ya secara lambat laun akan menganggap perbuatan Gus Miftah itu menjadi perbuatan yang benar. Ya, karena nggak ada orang yang mengerti yang menegurnya. Sesuatu yang salah yang terus dilakukan berulang-ulang, tidak ada orang yang menegurnya dan tidak ada yang mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang salah. Ya, maka lambat laun orang itu akan menerima kesalahan itu. Ya. Ujungnya, outputnya, orang-orang akan menganggap sesuatu salah itu akan menjadi sesuatu yang benar. Dan inilah poinnya, teman-teman. Mengapa kami, saya pribadi, ya, sangat gencar untuk ya, meluruskan hal-hal yang seperti ini. Apalagi kalau kita melihat Gus Miftah ini bukan sekali dua kali ya, sering menyinggung yang namanya teman-teman kita di Salafi Wahabi. Ya. Yang dikatanya mereka Salafi Wahabi itu suka bikin gaduh umat. Ya, Salafi Wahabi itu ya merusak keutuhan negara ini. Ya, padahal kalau kita melihat faktanya, teman-teman, siapa yang sering bikin gaduh? Ya, coba. Siapa yang sering bikin gaduh? Kan dari situ kita ini bisa menilai. Ya, siapa yang sholawatan sambil jogetan? Siapa yang memiliki kreativitas yang sangat tinggi dalam hal ibadah? Ya, siapa yang ya, memiliki ya bisnis makam wali ya, makam wali palsu yang digerebek kemarin itu, yang dibongkar kemarin itu dari siapa? Ya dari mana? Dari golongan mana mereka? Ya, sekalipun itu adalah oknum ya, itu kan siapa? Ya, dari sini kan kita bisa menilai, kita bisa melihat dan menilai, teman-teman. Kita bisa menimbang. Ya, jadi ya semoga kedepannya Gus Miftah ini memang benar-benar ya mengintrospeksi diri ya, dan ya mau melihat ke dalam dirinya ya tentang apa kekurangannya, sehingga kedepannya ini dalam hal beliau ini berceramah ataupun bertutur kata itu bisa diukur.